Halo guys, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan trigger di dalam suatu database. Tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan diri dulu, saya Rama yang akan menjelaskan materi ini. Baik, sebelum mulai ke materi yang lebih mendalam lagi mengenai proses pembuatannya, kita harus mengetahui dulu dasarnya, itu apa itu trigger. Trigger itu merupakan kode prosedural yang secara otomatis dijalankan untuk menanggapi perubahan tertentu pada tabel tertentu atau tampilan dalam database. Ya, jadi trigger itu akan berjalan di saat ada perubahan pada tabel. Singkatnya seperti itu. Perubahan pada tabel tersebut dapat berupa insert, update, atau delete pada tabel tersebut. Trigger akan berjalan pada kondisi after ataupun before perubahan dari tabel tersebut, seperti itu. Jadi di saat pada tabel tersebut terjadi insert data, trigger akan berjalan setelah insert gitu. Ataupun kita bisa menggunakan sebelum insert. Ya, begitu juga yang lainnya, update dan delete ya. Baik, itu merupakan penjelasan secara singkatnya. Kemudian kita akan masuk ke dalam proses pembuatannya. Oke, sekarang kita lanjut ke dalam proses pembuatannya. Jadi, untuk kita mulai startingnya, kita harus start dulu SMPP-nya. Kita start dulu ini keduanya. Ini saya sudah start. Kemudian kita masuk ke cell. Nah, itu. Kita masuk ke cell. Ya. Dan start MySQL. Root. Oke. Dan sini kita langsung aja. Tunggu bentar. Kita harus lihat dulu biar nggak salah ketik. Ini DB absensi. Ini saya sudah buat database-nya absensi. Jadi pada proses pembelajaran trigger kali ini saya mengambil topik membuat trigger pada suatu absensi ya, seperti itu. Jadi saya akan use dulu database absensi. Nah, selain itu saya juga mau membuka database ya, membuka MySQL di CMD untuk melihat data-datanya biar memudahkan saja dalam pembuatan trigger ini. Jadi saya buka dulu. Sama juga use-nya db absensi ya. Ini saya mau lihat tabelnya ya, ini tabel yang sudah saya buat. Di dalam absensi tentunya ada tabel harian, tabel mahasiswa, dan tabel rekap absen ya. Jadi ini yang saya mau isi. Jadi seperti inilah tabel-tabel yang sudah saya buat. Dan log ini, nah log ini fungsinya di saat trigger berjalan, proses trigger itu akan diinsertkan ke dalam dua tabel ini, log mahasiswa dan log tanggal absen. Seperti itu. Jadi kita coba dash dulu tabel mahasiswa sama dash tabel log mahasiswa. Jadi yang pertama saya akan membuat log dulu biar ini mereka berdua ini terhubung gitu ya. Nah, jadi untuk proses membuat trigger itu di sini, create trigger, dan namanya terserah. Ini saya buat namanya log mahasiswa ya. Kemudian kita buat after insert. Nah, setelah insert di mana gitu kan. Jadi prosesnya itu seperti itu trigger. Dibuat dulu penjelasannya. Setelah insert dari mana? Dari tabel mahasiswa. Seperti itu. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh trigger? Seperti ini. For each row.
yang harus dilakukan adalah insert into tabel log mahasiswa. Ya. Ini harus disesuaikan juga tentang ini. Ini kan tabel log mahasiswa ya. Ya, harus disesuaikan kolomnya ini. Insert into kolomnya sesuai dengan ini, keterangan data mahasiswa baru, lama, tabel log. Ya, jadi kita ketik dulu keterangan data mahasiswa lama, mahasiswa baru, tanggal, log, ya, seperti itu. Kemudian values-nya juga kita ketik, values-nya. Apa yang nilai seperti apa gitu ya, yang ingin kita masukkan ke dalam kolom itu. Nah, seperti itu penjelasannya. Values-nya adalah keterangan. Untuk keterangan saya mau biar trigger bilang kalau ini proses apa, proses insert. Kemudian karena ini data mahasiswanya, karena ini merupakan trigger insert ya, jadi data mahasiswa itu nggak perlu. Data mahasiswa yang lama maksud saya itu nggak perlu. Jadi yang diperluin adalah data mahasiswa baru. Nah, karena ini proses insert, saya mau biar pada saat insert nama ini, ya, insert nama di tabel mahasiswa, yang baru yang masuk ke sini. Nah, kalau mau kayak gitu, kita harus menggunakan ini, new kan baru. Jadi new nama mahasiswa. Baru di kolom yang mana gitu kan? Baru di kolom nama mahasiswa yang menjadi values untuk kolom data mahasiswa baru. Kemudian untuk tanggal log saya mau biar now, waktu sekarang, seperti itu. Jadi saya mau biar waktu sekarang dan tanggal sekarang. Ya, query oke, berhasil. Kemudian sekarang kita coba. Kita coba sekarang. Oh ya, sebelum kita coba kita lihat dulu ya. Kalau kita mau lihat trigger, kita pakai ini, show triggers. Ingat, pakai S. Nah, ini cukup rumit ya kalau dilihat. Tapi kalau kalian perhatikan, ini trigger, ini log. Jadi kita bacanya seperti itu, segaris gitu ya. Ini segaris, ini trigger, ini log. Berarti ini kan udah ada log mahasiswa sudah masuk ke dalam proses database ini, sudah masuk, sudah berjalan. Oke, sekarang kita coba langsung coba insert ya, insert into tabel mahasiswa. Oke, values. Jadi untuk values saya mau yang pertama namanya siapa? Joko. Misalkan Joko ya. Oke. Satu aja dulu. Nah, query oke. Kita lihat sekarang select from tabel mahasiswa dulu. Masuk Joko. Karena ini masuk, kita lihat di tabel log apakah berjalan triggernya. Select from tabel log mahasiswa. Ya, ini sudah berjalan ya. ID log mahasiswa 1. Keterangannya insert. Nih, data mahasiswa lama nggak ada, tadi saya akan isi. Data mahasiswa baru Joko. Ya, sudah masuk. Tanggal lognya tanggal sekarang. Ini dan jam sekarang, seperti itu. Ya, itu untuk yang trigger insert ya, after insert. Kan kalau absen, untuk masukkan mahasiswa nggak selamanya insert. Jadi bisa aja dalam kondisi update ataupun delete. Nah, jadi sekarang kita akan buat untuk yang trigger, update maupun delete. Kita lihat perbedaannya. Ya. Jadi ini sudah buat kan sampai ya trigger insert. Sekarang kita lanjut ke create untuk trigger. Kalau misalnya aku bisa bilang trigger log mahasiswa delete ya. Jangan delete dulu deh, update. Kita update dulu. Kita buat trigger untuk mahasiswa, untuk tabel mahasiswa ini. Kalau pada saat tabel mahasiswa ini terjadi update. Oke. Jadi proses pembuatannya hampir sama. Tapi ini perbedaan di sini, after update. Tadi after insert, sekarang after update.
on. After update dari mana? Sama juga mahasiswa, seperti itu. For each row, apa yang mau dilakukan gitu kan. Saya mau insert into tabel log mahasiswa juga, sama. Nah, ini saya buat keterangan data mahasiswa lama, data mahasiswa baru, tanggal log, seperti itu. Keterangan data mahasiswa lama, data mahasiswa baru, dan tanggal log. Isinya, karena ini merupakan proses trigger update, tentunya keterangannya update, ya seperti itu. Kemudian di sini tadi kita pakai new, ya kan, untuk memasukkan data yang baru. Sekarang untuk update, di sini kita pakai old juga untuk data mahasiswa lama. Old merupakan data yang lama. Jadi di sini yang dimasukkan ke dalam tabelnya log mahasiswa nanti adalah yang old dari nama mahasiswa, seperti itu. Mahasiswa, dan di sini mahasiswa baru adalah new. Diupdate menjadi apa dia? Gitu kan. Mahasiswa. Kemudian tanggal log sama, saya menggunakan now seperti biasa. Oke, enter. Ada yang error. Oh ya, ini salah. For each row. Oke. Kita ini dulu. Sampai sini kita copy saja. Ya. Ya, nih for each row ya yang bener ya. Nih ya. Oke, for each row ini kita copy saja juga. Biar cepat. Oke, query oke. Kemudian kalau mau lihat sama, kita lihat dulu udah masuk atau belum triggernya. Masuk log mahasiswa update. Oke. Sekarang kita coba update Joko ini. Kita coba update Joko. Ya, update. Kita pilih dulu yang mau diupdate adalah mahasiswa, kemudian set nama mahasiswa ini mau diganti menjadi Jaka, where nama mahasiswa sama dengan Joko. Oh ya, ini lupa saya. Ya, seperti itu. Kemudian kita enter. Oke. Coba kita show as shown. Select from. Wah, ini kepencet ya. Ini harusnya di belakang, tapi masih bisa jalan. Kita coba cek tabel mahasiswanya udah update apa belum. Ya, di Jaka. Kita lihat di tabel log mahasiswa. Mahasiswa itu select dulu. Select from tabel log mahasiswa. Udah. Ya, ini ada ID log mahasiswa 2, keterangannya update. Data mahasiswa lama Joko, data mahasiswa baru Jaka. Nah, seperti itu. Ya, itu untuk yang trigger update. Oke. Insert sudah, update sudah, sekarang delete. Bagaimana dengan delete? Jika ingin membuat trigger delete, itu caranya kurang lebih sama, bisa dibilang sama persis ya. Cuma bedanya di kata-kata itu yang kayak tadi.
insert jadi update, ntar update menjadi delete. Kita buat create trigger yang namanya log mahasiswa ya, delete. Oke. Kita buat after delete on TP mahasiswa seperti itu. Oke. For each row ya. Insert into TP log mahasiswa ya, itulah keterangan, kemudian data mahasiswa lama, kemudian data mahasiswa baru, tanggal log ya, seperti itu. Values-nya itu isi aja karena ini proses delete, kita buat kata delete. Data mahasiswa lama saya buat old, nama mahasiswa biar tahu yang mana yang di delete. Kemudian ini data mahasiswa baru saya kosongin, jadi kebalikannya, dan sini now. Oke, query oke. Kita bisa lihat trigger lagi udah masuk atau belum. Seperti biasa mengecek log mahasiswa delete ya, sudah masuk. Sekarang kita coba proses sekarang ya. Oke, kita delete dulu, pilih tabelnya mahasiswa seperti itu, di where nama mahasiswa ya, adalah Joko. Jaka. Oke. Data sudah terdelete, kita bisa lihat di sini udah delete apa belum. Coba ya. Empty set, berarti nggak ada. Kemudian kita lihat di tabel log mahasiswa. Oke. Ada insert, update, delete. Nah, ini Jaka. Ya. Nah, itulah prosesnya pembuat trigger. Saya sudah menjelaskan 3, jadi kalian bisa simpulkan bagaimana prosesnya. Kan tadi saya udah jelasin bagaimana insert, update, dan delete. Jadi bisa kalian simpulkan bahwa perbedaannya itu ya nggak terlalu banyak amat. Dan dari tadi juga prosesnya tuh yang paling sering digunakan tuh ini. Jadi dasar dari query dalam trigger itu adalah harus ada ini, create trigger. Setelah ini kita harus menjelaskan apa yang kita mau, after delete, after insert, atau apa. Before juga kalian bisa pakai. Selain itu nggak bisa. Jadi hanya insert, update, dan delete ya. Dan after, before, hanya itu saja untuk di trigger. Dan setelah kalian udah menentukan ini, kalian mau di mana kondisinya itu, after insert di mana gitu kan, kalian buat apa yang mau trigger itu lakukan. For each row ini insert into ke sini, dan values-nya apa ya, seperti itu. Jadi tadi hampir sama jika kalian perhatikan. Ini juga ya kan, ini juga sama, dan ini juga ya, bedanya hanya di sini. Oke, jadi sekian untuk penjelasan triggernya. Dan untuk video selanjutnya kita akan mulai mempelajari tentang kursor dan store prosedur. Ya, jadi sekian dulu untuk trigger, dan semoga ini bermanfaat buat kalian. Dan jika bermanfaat silahkan di-share. Jangan lupa like dan subscribe juga. Oke. Thank you dan see you on the next video.